ada kayak pemilihan Miss Cybermall Malang. Ah, Itu baru dibuka langsung, ini loh kamu mau gitu, langsung tawarin, terus aku tertarik. Nah, aku nggak kepikiran sama sekali buat jadi model. nah, Karena juga aku dulu mikirnya model itu harus good looking, kayak penampilannya juga harus bagus, se-perfect putih, itulah ya, intinya. Tantangan terbesarnya Mbak Fonita di dunia model. masih gitu. Tapi Segitu. itu bukan dibuat kayak hambatan, tapi dibuat kayak inovasi. Motivasi. Ya, motivasi. Kayak pada terbuka itu kan jadi omongannya tetangga gitu. Jadi kayak kalian ini sendiri kok gini sih, gini. Ya sedangkan mereka nggak tahu kayak brand model itu kayak gimana tuh, nggak tahu. Jadi dia nganggepnya arek nah lah ibaratnya gitu. Jadi kalau misalnya aku mau ke model, aku pakai baju yang pendek-pendek, aku selalu nutupin dulu pakai kain atau apa gitu. Baru sampai depan aku langsung melepas semua. Aduh, separah itu. Itu kan nanti ya jam 8 aku itu ada seleksi bakat. Pagi jam 6 jam 7 itu aku udah omongin tetangga sampai nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di MLS Mengenal Personal di Lingkungan Salahuddin. Bersama saya Navandra Jenta Bisnis pakai host. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah seorang modeling di sekolah ini. Kita sambut kedatangannya Fonita. Halo semuanya. Sehat Mbak Fonita? Sehat. Katanya gimana akhir-akhir ini? Baik, kemarin sempat sakit. Sempat sakit? Iya. Sakit apa kok betul? Kecapean gara-gara modeling di Jawa Timur, di Surabaya, tinggal Jawa Timur. Kemarin tanggal berapa itu? Tanggal itu ya? Iya, minggu-minggu kemarin. Mbak Fonita, kalau beritahu rumahnya di mana? Di Kayu Tangan, sini deket kok. Boleh ceritain sedikit tentang Mbak Fonita nggak? Soalnya kita kan belum kenal semua di sini. Profil apa gimana ini? Ya, latar belakangnya Mbak Fonita. Latar belakang ya. Ya, profilnya Mbak Fonita aja, nggak apa. Nama aku Fonita Absada Prasela, bisa dipanggil Fonita. Umurku 17 tahun. 17? Iya. Kok masih kelas 10 kan sekarang ya? Iya, masih kelas 10. Baru 17 bulan kemarin, bulan 1. Oh, oke. Silakan lanjut. Rumahku di Kayu Tangan. Aku kelas 10 sekolah di SMK Salahuddin sini dengan mengambil jurusan kecantikan kulit dan rambut. Kecantikan apa tadi? Kulit dan rambut. Berarti kayak makeup Ya, gitu ya? Iya. Dan ini ya. Sudah berapa lama Mbak Fonita masuk ke dunia model? Baru masih awal sih, kayak tahun kemarin itu sekitar bulan Juli. Bulan Juli tahun 2024. Itu baru aku terjun ke dunia modeling. Berarti baru masuk ke sini gitu kan? Iya. Oh. Baru sekolah di sini baru 1 bulan itu aku langsung masuk ke dunia model. Dunia bijen. Itu diajak sama orang, maksudnya kayak organisasi tersebut atau otodidak dari Mbak Fonita sendiri? Enggak sih, aku dibantu sama guru sini loh, sama Bu Ulin. Dibantu, dikenalin gitu? Iya, gini kan aku dulu cerita ke orangnya kalau aku minat kayak pingin terjun ke dunia modeling. Untungnya Bu Ulin itu punya temen yang orang itu ya model juga. Terus pas waktu itu ada kayak pemilihan Miss Cybermall Malang. Itu baru dibuka langsung, ini loh kamu mau gitu, langsung ditawarin. Terus aku tertarik, ikut pemilihan itu. Mulai dari situ? Iya, mulai dari situ langsung tertarik sama dunia model. Ulin berjasa banget ternyata ya? Iya. Yang buat pertama kali Mbak Fonita tertarik sama model, kan dulu katanya Mbak Fonita nggak tertarik sama model kan ya, baru masuk dunia model di sini kan? Iya. Nah dulu berarti nggak ada kaitannya sama model dari dulu? Apa emang udah ada dari dulu? Enggak sih, dulu malah nggak kepikiran sama sekali buat jadi model. Nah. Karena juga aku dulu mikirnya model itu harus good looking, kayak penampilannya juga harus bagus, se-perfect putih. itulah Iya. Dan sekarang kayak gini kan, jadi kayak nggak bakal ke modeling juga. Jadi ini bikin tertarik. Nah, kan kayak katanya Mbak Fonita tadi,
harus kayak gini, harus kayak gitu, harus kudu cuakep India. Iya. Cuakep wis perfect ngono. Nah, tapi sing bikin Mbak Fonita tertarik itu ya apa? Kenapa itu? Kok Itu bisa? awalnya gara-gara aku nilainya pas masuk dunia model itu ternyata bukan tentang fisik aja yang dinilai, tapi dari attitude juga, dari public speaking, dari apa, kayak bakat yang kita punya itu apa. Jadi bukan tentang wajah aja. Itu pun kalau misalnya aku kemarin ikut, itu tinggi badan itu nggak ada harus gini itu nggak Gak ada. ada ketentuan nih. Ya, berat badan juga nggak ada. Itu nggak harus fisik aja gitu yang dinilai. Jadi tentang attitude juga paling penting. Oh, attitude. Attitude kayak gimana? Maksudnya kayak pas ngobrol sama orang. Iya, pas bersama orang kan di dunia modelnya juga duduknya tuh nggak sembarang duduk gitu loh. Jadi ada duduknya sendiri. Wow, wiki. Nah itu Lanjut, kita lanjut. dinilai juga nggak duduknya nggak kayak gitu nggak boleh. Gak boleh sembarangan Iya, berarti. ngomongnya juga harus sopan, nggak bilang anjir anjir bukan gitu, nggak boleh kayak gitu. Ya, gak boleh, gak boleh. Iya iya. Berarti, Jen, selain dari fisik ya dinilai berarti. Oh, tadi aku dengar itu public speaking ya. Iya, heeh. Public speaking emang ada kayak ngobrol di depan panggung gitu. Ada pasti. Ketika kita pemilihan dan kita masuk finalis, itu nanti Hmm, kan kita menuju ke grand final. ya. Grand final itu ada semacam seleksi speech. Jadi itu kayak kita berpidato di depan orang banyak. Oh, berpidato Bukan berpidato tentang sih kayak apa ya? presentasi lah ini Ya, kalau di jadi sekolah. kita dikasih tema, Ah, ayo jabarkan tentang ini gitu. Jadi nanti pas grand final nanti ada speech itu, harus baca itu. Bukan baca sih ya, ngomong di depan orang banyak lah mm. gitu. Wow, sulit ya jadi model gitu ya. Tantangan terbesarnya Mbak Fonita di dunia model. Nah, artian kayak sing buat Mbak Fonita kayak, wah iki rek tantangannya di dunia model gitu loh. Paham nggak? Iya, iya, iya. Nah, Aku itu lebih ke apa? bahasa Inggris sih, karena bahasa Inggris kan juga masih pasif kan. Ya, bukannya apa-apa, tapi kalau misalnya kita bisa bahasa Inggris, itu dapat nilai plus. Dan kalau Oh, misalnya kita ketemu sama winner-winner dari nasional, internasional gitu kan, ah, otomatis dia pasti ngomongnya pakai bahasa Inggris juga ya. kan. Kalau misalnya kita gak bisa jawab, gak bisa ngomong kan jadi susah Oh, gitu. dalam artian yo kudu bisa bahasa Inggris pisan ya. Iya, ya apa namanya, basic-nya aja lah. Ya basic ya. Ya, Aku bisa bahasa Inggris sih rek. Hati model aku ya. Model lagi. Jadi mek buat Mbak Fonita itu cuma di bahasa bahasa aja. enggak sih sama peserta lainnya juga. Kan peserta lainnya juga apa, penampilan, Hmm. terus pengalaman dia, sama apa ya, wawasan dia tuh lebih luas gitu loh. Jadi kayak aku lebih tertantang gitu. Wow, ketantang banget berarti. Iya, kalau sama apalagi yang kemarin yang tingkat Jawa Timur itu dari berbagai daerah kan itu, Hmm. dari berbagai daerah anak-anak dari sana, dari luar-luar gitu. Kayak is apa ya? Wawasan mereka lebih luas daripada aku gitu loh. Kan dia udah rata-rata itu udah kayak lama ikut dunia modeling, jadi kayak tahu. Dan aku baru terjun kan, jadi kayak apa ya gitulah. Itu Mungkin. Mbak Fonita sempat kayak insecure nggak sama wawasan wawasan dalam artian tuh saingannya sampean? Ya Kan itu semua pasti. saingan. Iya. Nah, itu pernah insecure atau kok aduh kok mek aku tok sing Iya, segini pasti gitu. Semua orang juga pasti gitu. pasti Tapi itu gitu bukan dibuat kayak hambatan, tapi buat kayak apa ya? motivasi Ya, motivasi ke ah depannya biar bisa jadi lebih baik. Bukan bukan insecure karena kayak apa itu wis berkecil tak hati tak gitu, bukan berhenti gitu. ae Iya, adu bukan kalah itu. itu Itu gitu nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi itu oh buat motivasi kita ke depannya biar lebih baik gitu loh. Jadi buat contoh aja. keren keren ya Mbak Fonita ini ya jangan keren ini Mbak Fonita ikut model pernah kayak dapat komentar negatif dari orang sekitar nggak selain di luar dunia model itu loh Hmm, kayak di rumah atau pas main pas di sekolah di komentar negatif ini di, pernah di rumah sih sering. Karena kan itu ya, rumahku juga perkampungan kan, nah masuk masuk rumah-rumah banyak gitu. iya kampung Sedangkan dunia model itu kayak pakaiannya juga kayak gitu kan, jadi kayak agak terbuka juga. pasti Sedangkan paham kalau paham. misalnya aku di rumah kayak pakaian terbuka gitu kan jadi omongannya tetangga kayak gitu. Jadi kayak balik ini kok gini sih, gini 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 gini. Hmm.
Ya sedangkan mereka nggak tahu kayak brand model tuh kayak gimana tuh nggak tahu. Jadi dia nganggepnya arek gak kenal lah ibaratnya gitu. Jadi kalau misalnya aku mau ke model, aku pakai baju yang pendek-pendek, aku selalu nutupin apa tuh dulu pakai kain atau apa gitu. Baru sampai depan aku langsung ngelepas semua itu. Daripada jadi omongan. Pernah merasa kerepotan gara-gara muluti tetangga gak Samin? Pernah aku pernah nangis sumpah. Aduh, aduh, separah itu. Itu kan misal ya jam 8 aku itu ada seleksi bakat. Pagi jam 6 jam 7 itu aku udah omongin tetangga sampai nangis itu. Mau gak berangkat tapi ini udah masuk finalis, aku udah seleksi bakat. Jadi kalau gak ikut itu kayak sayang gitu Oh, loh. sayang banget Mbak, Iya, jangan. Udah nek biarin aja lo, nek iya, tetangga gitu. Ikut model ikut model terus siapa sih? Jadi siswi SMK Salutin kan ya, sama ikut iya, model. Itu kayak nggak sibuk banget tuh, kayak kan misal nggak ada waktu istirahat di rumah, terus iya. kan sekolah ya banyak tugas. Itu sampean nggak kecapean atau gimana gitu? Enggak sih, yang penting bisa bagi-bagi waktu. Nah, bagi waktu itu Iya, kayak itu mana kan penting. kalau buat Mbak Fonita? Misal nih ya, kan aku sering pulang sekolah, kan pulangnya jam 2, 2 Hmm, siang. Jam 4 itu aku kadang ada rapat paguyuban, misalnya bermula kemarin. ya. Terus dengan posisi pulang sekolah capek kan ya. Hmm. Terus apa ada acara itu ya kayak menurut aku itu acara yang di Cybermall itu nggak terlalu apa kayak ketat kayak nggak terlalu sibuk banget itu loh. Jadi Ah. bisa aku buat istirahat gitu. Kalau misalnya tugas kadang yang ngerjain kadang enggak. Kadang ngerjain di sekolah sih. Ya, ya nggak apa-apa sih, jen nek prestasi ini besar ya, oke nggak sih? Eh, aktivitas model itu puadet banget lah emang. Kayak dalam artian puadet itu sekali ada lomba kan, misal lomba, Iya, terus harus pure fokus di lomba, ta kudu nggak bisa kemana-mana, ta apa harus leluasa gitu. harus fokus di lomba dulu sih. Udah kayak gini Kalau gitu misalnya kan. aku lomba ini ya udah nggak boleh diganggu. Jadi aku ikut lomba itu aja fokus ke lomba hari itu. Nggak boleh ada yang ganggu, nggak boleh ada yang kayak gitu. Hmm, udah fokus banget berarti. Iya, fokus. Pernah kayak diganggu nggak? Misal Semarang kan ada fokus ya, Iya, sampai tes iya. lomba fokus nggak? Fokus kan pasti. Fokus sih, Nah, fokus itu nek pernah diganggu sama orang nggak? sama orang rumah sih. Kadang tanya-tanya. Eh, Ya gitulah kayak ya ini tanya-tanya, ya nanya keadaan loh Mbak. Nggak apa-apa loh. bukan gitu, apa ya? Masalah rumah lah ibaratnya. Oh, iya, 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 Aku pas keributan. aku pas lagi deg-degannya di atas panggung, terus di rumah ngabarin kayak yang marahin lah, yang gini, jadi Hmm, nggak fokus gitu loh. bikin nggak fokus itu. Iya, Emang susah sih kalau masalah di rumah. iya. Aktivitas model itu pernah sampai ganggu ke sekolah Kak? Enggak sih, enggak pernah. Nggak, is ke bebas banget sama di sekolah. Iya, jadi aku nggak harus mengedepankan model juga enggak. Jadi aku harus ingat sekolah juga gitu. Bagus sih, iku sih, ya dukungan Mbak Fonita kan kayak pernah tadi kan ngomong kan ya di rumah ada yang gini gitu, Iya, terus dari tetangga juga. heeh. Mbak Fonita yang bikin semangat banget ikut dunia model, dukungannya lah ini, supporternya lah. Itu dapat support system dari mana? Dari guru-guru di sini. Guru-guru di sini itu kayak support aku banget kalau misalnya aku ikut lomba-lomba kayak gitu. Ya. Jadi Oh, bantu-bantu cariin gaun lah, cariin barang-barang yang aku butuh gitu. pure di support sama guru-guru sini. Iya, Oh, iya loh, guys ya. Sekolah di Salahuddin, guys. Ya, guru-guru itu gitu. Masuk guru-guru itu. Dibantu loh. Ya masuk anjir. Wow. Oh, kemarin itu aku dengar dari Bu Ulin juga, dari guru di iya, sini. Itu ikut tanggal tanggal 11 ikut lomba iya, di Surabaya itu. iya itu pemilihan Miss Bintang Jawa Timur, tingkat Jawa Timur. Oh, yang tadi itu. Iya, Gimana, Mbak Ponita? apanya ini gimana? Ya, aduh ya apa ya, sungkan aku tuh ngomongnya. Jadi juara apa enggak? Aku nggak tahu kelanjutan, nggak dikasih tahu ya. Aku tanya malah ditinggal pergi ya sama guru ini kemarin itu.
Momen. Menurut aku kayak pemilihan itu ya bener lomba, tapi Mm-mm. kalau mencapai winnernya tuh susah banget. Ah, Susah banget sumpah, saingannya tuh berat banget. Jawa Timur ya. Iya, ada orang Surabaya, Madura, Bojonegoro, Wais. Sidoarjo, Wais. Batu. Apa itu? Itu dengan apa penampilan mereka yang berbeda-beda, wawasannya berbeda-beda dan apa ya, bakat mereka yang berbeda-beda yang lebih bagus daripada aku. Itu kayak menurut aku mencapai winner itu kayak susah banget. Apalagi apa ya? Mereka tuh rata-rata kayak dibantu sama orang bukan gitu ya. Gak Kayak boleh berprasangka buruk gitu. iya, apa ya? Pokoknya mereka itu dapat support sih kayak yang bantu itu banyak gitu loh. Dari orang Oh. luar, dari sekolah, dari anu gitu. Karena kan ini ya di sekolah kan. Ya, Heeh. ya di sekolah itu udah menurut Udah aku udah bagus bagus banget. ya. Tapi ya Tapi nggak sebaik mereka ya gitu lah kemungkinannya. Terus pengalaman yang Mbak Funita dapat di situ. pengalaman aku dapat di Miss Bintang itu apa ya dapat pengalaman. Iya kan ya nggak mungkin sampean lomba terus nggak dapat opo-opo kan ya lomba mas yo lucunya. Dapat kenalan banyak sih, dapat kenalan banyak. Oh, Terus dibuat belajar mandiri kan kita ada karantina selama 3 hari. oh iya karantina itu. Ya Aku jauh di dari orang tua kan itu. Jadi kayak kita di hidup mandiri di hotel, apa-apa sendiri yang kita di rumah dibanding orang tua kayak macarin ini, macarin itu, ah, begini itu. Kita di sana itu harus prepare semua sendiri, menahan semua sendiri gitu loh. iku di hotel. Iya di hotel Mbak Fonita itu dapat satu kamar sendiri apa gabung sama sama? sama teman. Jadi satu Oh, kamar itu 2 orang. 2 orang. Iya, Pure sendiri itu. Itu temen udah kenal atau baru kenal sih, baru kenal baru di kenal sana. tuh? Iya, Akrab tapi. akrab. Alhamdulillah. Untung aja anaknya enak, Eh, enakan. untung enakan ya. Nek Iya, gak itu aduh wis susah banget, canggung. sumpah susah. Gak bakal iso sih angel Iya, pasti. heeh. Pengalaman. Oh, Mbak Fonita. Kok langsung pengalaman sih? Mbak Fonita udah ikut banyak lomba kan ya di apa di dunia modeling. Iya. Nah, itu pengalaman bukan paling berkesan. Yang kayak ya apa ya? Ben ngiling model itu, wah, pas iki rek. Nah, itu pas Paling ini, pas ini. berkesan itu yang pertama kali aku ikut di Miss Cybermall. Yang Yang di pertama kali. ya pertama kali di paguyuban Miss Cybermall itu Hmm. kan aku ya dulu yang nggak pernah ikut model, nggak ada kepikiran buat ikut modeling, kok tiba-tiba aku ikut itu langsung jadi finalis gitu loh. Oh, Jadi langsung masuk finalis 15 dari 25 peserta. Jadi aku finalis 15 dari 25 peserta. Itu kayak beruntung banget. Sedangkan aku catwalk juga nggak bisa. Public speaking juga dulu itu apa ya nggak bisa lah, nggak nggak bisa selancar banget. sekarang Heeh. gitu. Bahasa Indonesia juga kayak keko bilangnya. Kayak ngomong itu kayak apa sih GJ gitu loh, nggak jelas. Kayak gitu kok tiba-tiba ya alhamdulillah aja aku masuk ke finalis itu. Jadi kayak itulah yang paling berkesan. Yang selalu diingat. Ya, Targetnya Mbak Monita ke depan nih. buat modelin Model, model di dalam model. aku pingin bukannya nggak ada tertarik lagi dengan pemilihan-pemilihan gitu ya. Tapi aku sekarang kayak lebih mementingkan ikut lomba kayak lomba catwalk, lomba fashion show kayak gitu daripada pemilihan seperti itu menurut aku. Kalau enggak, kalau bisa ikut kayak duta-duta gitu. Karena kalau duta itu lebih bermanfaat. Jadi kita dapat apa? Dapat pelajaran juga, dapat apa ya? V. Bukan fee. Oh, udah. Jadi kayak lebih bermanfaat duta gitu loh menurut aku. Ah, Kayak duta lingkungan, duta ini, duta itu gitu loh. ya lu apa ya nek kasarane nek di Losno kayak lebih dikenal orang ngono. Iya, Lebih gampang dikenal ya. lebih bermanfaat juga. Kan kalau modeling pigeon kayak Miss itu kan kita cuman penugasan kayak kita kayak kemarin itu ada bagi-bagi takjil di panti asuhan, uang dijemput, terus kita ngadain event kayak gitu. Kalau misalnya duta kan kita diundang ke apa kayak acara-acara resmi, Acara-acara oh resmi, iya resmi-resmi. ya kayak gitu. Sedangkan kalau Miss itu belum tentu diundang menurut aku. Jadi beda ya nyata. Beda banget. Waduh, tas tahu ya. Ono sing wis seru ta.
Hah? Nggak ada kan? Aduh. Nah, ini Mbak Ponita tadi bilangnya kelas 10 sekarang. Iya, kelas 10. Kelas 11 itu udah kayak nggak mau ikut lagi apa? Mang Miss Iya, Mimis apa? Miss Oh ya. iya. Ini kan apa ya? Bukannya nggak mau ikut lagi, tapi kayak aku mendingan ikut lomba-lomba yang kayak biasa, kayak lomba biasanya gitu loh, kayak catwalk doang. Ya Heeh. itu kita dapat penghargaan, kadang juga ada kalau misalnya menang juga dapat hadiah gitu kan. Kalau Miss itu menurut aku yang dapat kayak gitu mindernya aja. Ya semua dapat tapi itu Iya, dalam ya. bentuk award, Ya, paham bukan paham paham paham. bukan lebih ke itunya menangnya juga. Jadi sayangannya banyak banget. Mbak Ponita ambil jurusan kecantikan ya Iya, waktu. Apa? iya. Kulit ambil rambutnya. Kalau lulus Mbak Ponita lanjut jadi model atau gimana? Buat rencana aja, rencana awal. Tapi kan di apa realita nggak pernah sesuai lah ya ambil Iya, ekspektasi itu. iya. Jadi gimana kalau rencana Mbak Ponita pas lulus? Ya iki rada kejauhan sih, tapi apa salahnya ya bikin Iya. rencana. Itu sih kalau misal gini ya, kalau misal aku pas masa sekolah ini ibaratnya aku udah terkenal, dari tahu orang banyak, aku ikut lomba ini, ikut model ini, ikut jadi kayak model-model gitu. Kalau misalnya aku udah terkenal di selama sekolah ini, Hmm. kalau nanti aku lulus apa kayak udah sering apa ya ibaratnya kayak Udah dikenal orang lah intinya ya wis banyak kan kenalan. gampang gitu lah kalau misalnya Hmm. bisa aku terus jadi model wes kayak gitu. Kalau Karena misalnya milih-milih gitu ya loh. kalau misalnya SMK ini enggak apa Gak enggak semulus itu. iya jadi kayak berhenti aja deh. Tapi berhenti bukan apa ya modeling bukan apa ya kayak tentang job-job model jadi model pengantin tak apa gitu itu lebih anu kalau udah lulus nanti kalau tentang model kayak Miss kayak gitu enggak deh soalnya kan Oh, udah ya lulus udah susah ya. udah waktunya cari uang kan ya jadi nggak Iya, harus iya, fokus iya. ke itu aja lagi kalau misalnya aku ikut itu juga nanti nggak fokus ke kerjaanku Pasti, pasti, pasti. Menurut Mbak Ponita kan model ya. ya Eh, penting nggak pendidikan formal buat seorang model? penting banget penting banget karena kan kita pasti nanti ditanyain kayak sep- eh, berita terkini tentang Malang atau tentang Jawa Timur kayak gitu loh. Jadi kalau misal apa apa ya? Ya menurut aku penting banget kayak pendidikan formal itu soalnya menambah wawasan kita Hmm. kayak gitu. Oh, paham, 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 paham. Tadi ya, meskipun seorang model ya, ya intinya gak, Nggak harus model juga, nggak harus iya semua model. gak semua sing dimakan ya gak model itu kan. Iya, Dalam artian ya dewe misal CEO mie lah ya, iya, sing duwe mie, yo mosok ade mangan mie itu kan nggak iya, mungkin. Nah, itulah ya ini, itu loh guys. Oke, pesan motivasi nih buat penonton, Mbak. Saya kan pasti ada teman-teman di sini mungkin mau ikut model. Nah, motivasi dan pesan untuk mereka. Silakan. motivasi dan pesan untuk mengikuti dunia model. Menurut aku itu em, apa ya? Ah nggak bisa ngomongin anjir. Hmm, kalau kalian ingin terjun ke dunia model, itu bukan kalian jangan insecure dulu tentang badan kalian dengan tentang fisik kalian yang badan kalian terlalu over atau badan apa wajah kalian nggak mulus. Jerawat itu jangan dibuat hambatan buat ikut ke dunia model karena itu nggak jadi penilaian utama untuk kita masuk ke dunia modeling. Apalagi dunia pageant yang terpenting adalah public speaking kalian dan attitude. Attitude itu yang paling pertama dan itu paling dilihat dari semua orang. Kalau misalnya kalian udah menjabat menjadi kayak dapat gelar Miss gitu kan itu pasti kalau paguyuban kita itu dipandang sama orang banyak misal kalian udah dapat gelar atau kalian jelek kalian kayak marah-marah ke orang terus kayak intinya kayak bad attitude lah itu jangan itu kayak nggak baik banget karena nanti yang jelek juga nama paguyuban juga jadi motivasinya em, kalau kalian ingin menambahkan rasa percaya diri, itu boleh dong ikut ke dunia model. Kayak gitu. Oh, oke. Keren banget ya Mbak Ponita.
Oke, kesimpulannya Mbak Fonita ya, dari apa pesan tadi juga, meskipun Mbak Fonita seorang model, seorang yang intinya itu dikenal orang ya, Iya. yang kalau dilihat, wah seorang model pasti cantik, pasti gini, itu Mm-mm. nggak boleh bad attitude, dalam artian itu Iya. nggak boleh Iya, sombong, nggak harus boleh. sopan, santun Iya. gitu. Keren, keren, oh, keren, keren banget sih, keren, keren nggak? Oke, sekian dulu dari kami. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih untuk Mbak Muda sudah ada di Iya, sini. sama-sama. Oke, terima kasih sudah menonton dan kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah.